sore Bu. Oke, sudah ya. Oke, ya baik Bu. Saya izin membacakan resume singkat Ibu terlebih dahulu ya Bu. Silakan. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, berikut resume moderator kita, Rizka Hadianti. Jadi Bu Rizka ini dosen saya juga ya Bu sebenarnya saat S1, walaupun mungkin belum pernah diajar. Bidang kepakaran beliau adalah pemodelan matematika dan optimisasi. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana dan magisternya di matematika ITB dan melanjutkan pendidikan doktoralnya ke Netherlands. Lalu beliau juga mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun mengajar dan meneliti di bidang matematika. Lalu sekarang ini beliau menjadi ketua dari RC Finanmos ITB dan mempunyai banyak pengalaman dalam melaksanakan kegiatan kolaborasi riset industri dan akademisi di RC Opinet ITB dan di RC Finanmos ITB. Nah, sudah sangat luar biasa ya Bu di dunia riset dan juga pendidikan. Jadi langsung saja setelah tadi kita kenalan singkat dengan Bu Rizka, langsung saya serahkan acaranya kepada moderator. Kepada Bu Rizka kami persilahkan Bu. Terima kasih Mbak Fitri, pengantarnya yang sangat baik. Saya sebetulnya agak grogi karena suara saya paling cempreng sore ini, tapi nggak apa-apa ya. Jadi kembali saya mengucapkan selamat bergabung pada webinar sore hari ini. Webinar sore hari ini adalah webinar pertama dari webinar series on blockchain yang diselenggarakan oleh P2MS ITB Teaching Factory Network. Mengapa kami menyelenggarakan webinar series on blockchain? Tentu saja alasannya banyak, tapi yang utama adalah bahwa seperti yang disampaikan oleh Mbak Tanti, salah satu pembicara kita hari ini, bahwa blockchain itu katanya internet kita di masa depan. Ya, jadi sudah tidak bisa lagi kita menghindari yang namanya blockchain tersebut. Apakah benar, gitu ya? Yang saya tahu blockchain itu adalah satu sistem tempat penyimpanan dan pengaksesan data yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh satu pihak manapun, seperti pemerintah, perusahaan, bank, dan institusi lainnya. Blockchain ini ya awalnya digunakan untuk meng-create dan mentransaksikan cryptocurrencies seperti Bitcoin dan Ether. Tapi kemudian belakangan ini kita lihat bahwa blockchain itu sudah seperti yang Mbak Fitri bilang merambah kemana-mana. Mulai dari urusan supply chain untuk mendapatkan supply chain yang terintegrasi dan efisien dan dapat dipercaya. Lalu yang terakhir mungkin yang kita dengar adalah penggunaan blockchain ini untuk menyimpan aset-aset nyata menjadi aset-aset digital. Aset-aset nyata itu ya luar biasa menariknya adalah bisa berupa foto, video, koleksi barang seni, ada tweets, ada foto refleksi orang mau curhat begitu ya, segala macam disimpan dalam bentuk aset digital yang kita namakan non-fungible tokens ya. Tetapi sebagai orang awam mungkin pertanyaan utamanya adalah bagaimana sistem ini bekerja. Kemudian sesudah itu yang kedua adalah apakah memang benar bahwa demand terhadap aset-aset digital ini sudah luar biasa banyak, ada, berkelanjutankah, ataukah ini hanya cerita sukses dari segelintir orang yang ingin mentransaksikan aset-aset digitalnya ke publik, begitu. Nah, untuk itu kita akan mulai mempelajari dua hal sore ini. Yang pertama tentu saja blockchain-nya. Apa itu blockchain? Bagaimana dia bisa membantu kita menjalani hari-hari ke depan? Apakah benar dengan sifatnya yang akan membuat sistem pencatatan ini sebagai sistem yang efisien, yang aman, yang transparan, akan menghasilkan satu sistem atau katakanlah ujungnya financial market yang lebih efisien dan lebih aman dibandingkan
sistem yang sudah ada sekarang. Nah, untuk menjawab keingintahuan kita akan mendengar dari dua pembicara yang sudah disebutkan tadi. Saya senang sekali dengan berkenalan dengan salah satu dari pembicara kita, yaitu Bapak Eka Namara Ginting. Boleh saya panggil Bang Eka? Pak Eka? Silakan Bang Eka juga bagus. Ya, salam kenal Bang Eka. Salam kenal. Salam kenal. Sebelum saya lupa, saya ingin menyampaikan salam dari Pak Muhammad Samsudin yang dulu di Pittsburgh. Oh ya. Ya. Oke. Salam kembali. Iya, beliau tidak bisa hadir sore ini karena ada tugas mengajar sampai pukul 6 sore. Jadi saya perkenalkan, saya sudah kenal dengan Bang Eka, senang sekali bisa berkenalan Bang Eka, dan saya bisa menceritakan sedikit bagaimana menariknya profil Bang Eka ini. Setahu saya Bang Eka dulu juga pernah mengenyam pendidikan walau sebentar di ITB, begitu ya Bang ya? Ya. Ya, di informatika kalau tidak salah, tapi kemudian tahun 1987 Bang Eka pergi ke University of Washington dan saya baru masuk ke ITB. Jadi sepertinya kita tidak berpapasan gitu ya Bang Eka. Seperti juga dengan Mbak Tanti juga demikian juga gitu ya. Nah, di University of Washington Bang Eka mengambil pendidikan di bidang computer science, tapi karena mungkin dorongan belajarnya yang luar biasa, Bang Eka juga mengambil bidang ekonomi. Jadi paduan dari ekonomi dan computer science itu ya memang sudah bisa menggenggam dunia gitu ya Bang ya. Ya, nah sesudah itu Bang Eka masih melanjutkan studinya untuk program doktoral masih di computer science tetapi di Carnegie Mellon University masih Bang Eka. Nah, pulang dari sana saya baca Bang Eka menjadi pelopor bisnis digital pertama di Indonesia tahun 90-an ya Bang ya? Ya, 95. Mulai dari namanya Bali Online sampai Indo.com, dan menariknya buat saya bahwa yang dipegang saat itu atau di handle saat itu adalah bidang pariwisata, begitu ya Bang Eka? Ya, jadi Bang Eka ini mempunyai insight yang lengkap tentang bisnis digital ini tentu saja karena computer science dan ekonomi menurut saya memang sangat strategis untuk menguasai bisnis ini. Nah, ada satu lagi yang sangat menarik dari Bang Eka adalah bahwa beliau punya concern terhadap climate change seperti itu ya, dan juga mau sharing berbagai hal mulai dari advisor atau mengembangkan bisnis-bisnis baru, sehingga kalau kita lihat pengalamannya dari ujung kiri sampai ujung kanan di dunia industri mungkin pernah disentuh oleh Bang Eka. Yang kita tunggu nanti masuk kampus lagi ya Bang ya sebagai dosen, begitu ya? Oke. Apakah cukup mungkin begitu ya, kita tunggu sebetulnya kiprah Bang Eka di masa depan, tapi tentu saja kami menantikan kolaborasinya di P2MS ITB Teaching Factory Network. Mengapa? Karena disinilah Bang Eka nanti akan langsung bersentuhan dengan adik-adik mahasiswa yang hadir di webinar kita kali ini, Bang. Ya, kami tunggu. Nah, begitu ya. Jadi mungkin tadi pertanyaan utama dari audiens seperti saya adalah apakah ini adalah sesuatu yang akan berkelanjutan, demand-nya ya, bukan blockchain-nya. Apakah memang ini akan meng-create satu sistem pembayaran kah, atau banking system, atau apapun juga di sini, sehingga kita mempunyai atmosfer yang lebih nyaman gitu ya, lebih aman, lebih transparan, atau bagaimana Bang? Jadi saya persilahkan. Oke, terima kasih banyak Bu Rizka atas introduction-nya tadi yang sangat menarik gitu ya. Dan terima kasih sebelumnya buat P2MS ITB dan Kampus X yang telah memberikan kesempatan mengundang saya untuk
sedikit sharing lah, ya, karena saya selalu bilang hal seperti blockchain, NFT dan segala macam ini masih terlalu baru. Jadi kalau ada yang bilang ahlinya itu, saya justru malah ngerasa ya saya sendiri masih sangat belajar lah ini tentang sistem-sistem yang terkait dengan blockchain maupun NFT. Nah, biasanya role yang saya sering assume ya, terutama dalam konteks webinar seperti ini dengan kalangan kampus, saya lihat pesertanya sampai ada 100 orang, ini sangat impresif. Fungsi saya biasanya sebagai tukang kompor, ya, tukang kompor dalam arti sedikit memberi gambaran pemikiran tentang bagaimana saya melihatnya perkembangan ini terkait blockchain dan NFT dan sebagainya, dan kemudian mengompori lah, terutama adik-adik yang mahasiswa ini, how do you wanna play, ya, bagaimana mau ikutan, bagaimana mau melihat ini perkembangan ini dan bisa belajar, berpartisipasi dan dengan segala macam suka duka dan keuntungan dan proses-prosesnya lah. So mungkin itu sebagai latar belakangnya. Nah, kalau saya boleh masuk ke, saya tadi dikomporin untuk baiknya jangan disiapin presentasi, nanti orang baca presentasinya ya tapi nggak dengerin. Jadi saya pikir saya akan talk through it aja. Tapi yang pertama adalah tadi pertanyaan besar, apakah ini sesuatu blockchain dan NFT dan segala macam ini adalah suatu perkembangan yang permanen yang akan berlangsung terus-menerus di dalam bisnis dan kehidupan kita, atau hanya popularitas sesaat ya, yang ya fad atau fashionable thing pada hari ini yang besok sudah hilang. Kalau saya melihatnya mungkin dalam konteks besarnya kita bisa melihat perkembangan teknologi menuju kita ke sini itu adalah bahwa apa yang kita experience dengan blockchain dan segala macam ini adalah natural step dari kelanjutan dari teknologi yang berkembang sebelumnya, yaitu teknologi internet. Kalau saya boleh bilang, mungkin istilah ini juga sering dipakai, pertama adalah Web 1.0. Ya, apa sih Web 1.0 itu? Mungkin kalau kita bilang teknologi internetnya itu sendiri, IP addresses dan segala macam, itu mungkin sampai akhir tahun 60-an, awal 70-an sudah mulai dikembangin ya. Saya sendiri tahun 86, 87 itu di University of Washington pakai green screen VT100, VT220 terminal, udah bermain-main dengan user group, bulletin board forum dan segala macam. Tapi bisa dibilang masih sangat terbatas di kalangan akademia. Jadi mungkin ping pertama itu terjadi akhir tahun 60-an atau awal tahun 70-an antara, kalau saya nggak salah itu antara MIT dengan Berkeley atau dengan UC San Diego kalau saya nggak salah ya. Tapi mungkin baru populer itu, baru masuk ke mainstream itu setelah adanya tools yang memudahkan untuk melihat informasi yang ada. Jadi Web 1.0 ini saya bisa anggap sebagai bagaimana mempublikasikan informasi yang selama ini sulit untuk di-share, dibikin dengan sangat gampang untuk di-share dengan adanya tools untuk melihat informasi ini, yaitu browser. Ya, protokolnya HTTP, mungkin kawan-kawan di sini yang ada di sini juga sudah tahu, tapi mungkin pada saat itu yang bikin itu populer banget, gampang untuk melihatnya adalah aplikasi browser yang namanya Netscape. Netscape ini diciptakan oleh timnya Andreessen di University of Illinois at Urbana-Champaign tahun 1994. Ya, mungkin banyak kan yang hadir di sini belum lahir kali zaman itu ya. Nah, dengan Netscape ini suddenly informasi yang ada di satu kampus bisa dilihat dari kampus lain selama itu port yang diwajibkan dibuka bisa dibuka dan format dokumennya mematuhi
aturannya HTML, Hypertext Markup Language, yang juga sebenarnya kreasi lama itu dari zamannya Apple Computer yang main-main dengan Hypertext Markup Language ini. Tapi intinya publication of information become extremely easy, information sharing becomes extremely easy. Nah, jadi Web 1.0 itu adalah sharing of information, publishing of information. Nah, itu kita dulu rame-rame itu 94 saya pertama kali bikin juga web page-nya saya, mungkin masih ada itu kalau lihat di cs.cmu.edu di Carnegie Mellon University. Ya kita tampilin lah research paper lah, ini interestnya kita mau makan di mana dan segala macam. Ada sedikit cerita tentang kampung saya di Karo dan pariwisata di Bali, gitu-gitu ada lah. Ya. Itu tahun 94. Mungkin pada tahun itu juga pertama kali kata internet muncul di Wall Street Journal. Ya kan? Nah ini kita ngomong 27 tahun yang lalu, 28 tahun yang lalu, nggak terbayang lah dengan yang di mana kita sekarang berada dalam konteks sharing of information. Nah itu yang saya sebut sebagai, ya mungkin secara umum lah orang sebut sebagai Web 1.0. Nah beranjak satu generasi berikut adalah yang disebut Web 2.0. Mungkin yang sederhananya adalah konten tadi tidak lagi hanya diproduksi, dipublikasi oleh centralized entity, tidak lagi dipublikasi oleh hanya si publisher-nya, tapi si user, si pembaca juga mulai ikut menciptakan kontennya tadi. Nah, mungkin ini saat ini sudah biasa banget. Yang saya ambil sebagai sistem yang paling menonjol, ya bisa dibilang yang mewakili konsep user generated content ini adalah YouTube. Ya kan? YouTube itu saat ini dimiliki oleh Google, di-acquire oleh Google, tidak memiliki konten yang mereka publikasikan sendiri, praktis. Ya, jadi user-usernya lah yang kemudian mempublikasikan, menciptakan konten yang dipublikasikan melalui platform YouTube ini tadi. Kenapa mereka mau? Kenapa si user ini mau menciptakan konten dan men-share-nya di YouTube ini tadi? Macam-macam. Mulai dari awalnya dulu yang sifatnya sosial, ya ini di bulletin board zaman dulu itu sangat banyak konten-konten yang bersifat edukasi, yang bersifat membantu sesama pengguna internet. Jadi kalau internet 1.0 itu orang-orangnya tidak memikirkan economic benefit. Ya, zaman itu adalah memikirnya adalah how do you create something that helps others. Karena itu banyak yang economic sense-nya waktu itu belum ada. Domain name misalnya, waktu saya ambil domain name indo.com itu gratis. Tahun 95. Pada saat itu kalau mau ngambil domain apapun bisa gratis. Tapi kita tidak ambil, kenapa? You take what you need. Ya, tidak ada keinginan untuk menguasai untuk kemudian mengambil nilai ekonomi dari situ. Nah, ini internet generasi pertama lah dulu. Sifatnya adalah karena berasal juga dari akademia, sifatnya adalah knowledge sharing. Nah, sama dengan begitu masuk ke user generated content ini, awalnya juga adalah knowledge sharing. Dengan mekanisme yang lebih terbuka lagi, everybody can become content creator. Nah, kemudian ada model-model bisnis yang memungkinkan creator of content ini tadi bisa menikmati economic benefit dari adanya iklan dan segala macam. Google itu 3 tahun pertama nggak ada bisnis modelnya. Baru setelah kemudian melakukan eksperimentasi dan segala macam menemukan bahwa advertising is the right business model for them. Dan auction is the most optimal way for them to extract the economic benefit yang optimal dari sisi si buyer maupun si seller. Nah, inilah bisa dibilang generasi kedua. Nah, generasi ketiga ini yang saya bisa bilang mungkin dikonotasikan dengan bahwa internet itu sekarang tidak hanya lagi konten, tapi sudah ada value, sudah ada nilai ekonomisnya yang juga terembed secara langsung ada di dalam proses kita, apakah itu membaca konten atau mengisi konten ataupun melakukan transaksi. Ini yang Web 3.0 lah yang sekarang ini mulai muncul. Kalau YouTube itu Web 2.0 bisa dibilang munculnya tahun 2005, Web 3.0 itu istilahnya baru keluar 2014. Ya, jadi kira-kira 10 tahun nih proses-prosesnya itu tadi antara satu generasi ke generasi berikut.
Nah, Web 3.0 ini memungkinkan masing-masing itu tadi, kalau di Web 2.0 masing-masing bisa menjadi pencipta, creator dari konten, di Web 3.0 ini masing-masing users sudah mempunyai nilai ekonomi, sudah mempunyai wallet, sudah bisa melakukan transaksi secara langsung tanpa partisipasi, tanpa harus diatur oleh centralized entity-nya. Kalau sebelumnya mungkin untuk booking hotel, harus masuk ke website, ya katakan seperti indo.com pada saat itu, giliran mau bayar, itu kita harus call ke banknya untuk clearing the transaction. Dengan Web 3.0 ini, browser kita itu sudah ada walletnya. Nah, dengan adanya wallet di browser ini, kita saat mau bayar, yang bertransaksi adalah langsung antara wallet kita dengan walletnya si penyedia informasi, si penyedia barang yang mau kita beli, si penyedia jasa yang mau kita beli. Tanpa melibatkan lagi adanya centralized entity yang melakukan clearing dari transaksi. Ini Web 3.0. Ini di-enable oleh digital currency. Ini di-enable oleh cryptocurrency yang underlying-nya adalah blockchain. Nanti mungkin Bu Tanti akan bercerita panjang lebar teknisnya bagaimana. Tapi intinya blockchain itu adalah rangkaian dari data yang sudah di-encrypt sehingga dia immutable, nggak bisa diubah-ubah sembarangan, ya tidak ada central authority-nya yang bilang ini valid, ini enggak dan segala macam, tapi di-decide secara distributed, dan karena itu scalability-nya tinggi, masing-masing memiliki, masing-masing punya informasinya, dan ini semua dipublish. Nah ini yang adanya blockchain yang memungkinkan adanya cryptocurrency ini tadi, memungkinkan transaksi itu tadi dilakukan secara distributed. Nah ini yang akan mengakibatkan perkembangannya terkait dengan yang sekarang lagi ramai sekali itu judulnya decentralized finance, yang bilang kita tidak perlu bank lagi. Nah, jadi untuk bisa ikutan di internet ini memang harus rada-rada anarkis radikal ya. Jadi tidak begitu percaya kepada central authority, ya lebih percaya kepada karena algoritma routingnya internet itu sendiri tidak mensyaratkan tidak menggunakan adanya central authority. Sekarang untuk transaksi pun dengan Web 3.0 dengan blockchain dan cryptocurrency tidak memerlukan lagi adanya central authority. Ini kemudian jadi foundation yang tahun lalu lah mungkin meledaknya apa yang disebut dengan NFT, non-fungible token. Jadi cryptocurrency duitnya itu tadi yang fungible, kalau mata uang kan antara 100.000 yang satu dengan 100.000 yang lain itu ditukar tidak masalah. Tapi non-fungible token ini maksudnya tidak bisa lagi saling ditukarkan karena ada uniqueness dari masing-masing item. Ini berlaku untuk art, ini berlaku untuk segala macam, termasuk sampai sertifikat, termasuk sampai identity. Ya kan? The core yang paling sederhana membayangkan NFT itu apa adalah your DNA. Ya kan? That's the most non-fungible token. Biarpun ada sedikit duplikatnya kalau kembar ya, itu dan mungkin itu perlu ada signature lain nanti tambahannya di situ. Ya. But that's how you can think about NFT. It's like your DNA, ya kan. Nah, jadi NFT inilah yang menjadi tidak lagi interchangeable satu sama lain, sehingga aset tadi istilahnya Bu Rizka itu bisa diterjemahkan menjadi digital sambil menjaga tetap keunikannya, tapi tetap governance, management, ensuring bahwa integrity dari itu aset masih tetap akan memerlukan proses-proses terkait fisiknya juga. Nah ini yang masih sangat banyak perkembangan yang mungkin terjadi di situ, sangat banyak peluang yang terjadi di situ. Satu lagi yang tahun lalu meledak gara-gara si Facebook mengubah nama jadi Meta adalah yang disebut dengan Metaverse. Nah hubungannya dengan ini apa? Metaverse itu sebenarnya adalah digital world. Yang ini kan generasi anak muda sekarang pada umumnya sudah sangat sering bermain dengan games. Whenever you are playing a game, you are entering your own world, ya kan? Apakah itu kalau anak saya itu Roblox-nya itu bisa 24 jam sehari, ya kan? Nah di situ dia pakai avatar karakternya apa? Zaman saya dulu mungkin game saya itu Dungeon and Dragon, itu pun tetap ya kita punya karakter kita sendiri yang masuk ke sana, masuk ke sini, negotiating ke sana, punya amulet ini, punya senjata ini dan segala macam. Our entire universe in the digital world, that is metaverse. Nah, itu kira-kira yang ya, apakah ini akan stay? I am willing to bet bahwa ini akan stay. Ya kan? Proses-prosesnya tadi ini bukanlah loncatan yang tiba-tiba aja ada.
ini adalah natural progression dari teknologi dengan manfaat-manfaat dan nilai-nilai ekonomi maupun nilai-nilai sosial yang juga terus berkembang bersamaan dengan perkembangannya teknologi. So, where is the opportunity? Ya, sederhananya saya bagi opportunity itu dalam 3 kelompok. Pertama, dan biasanya ini yang paling cepat langsung diadopsi karena manusia ekonomi katanya kan di zaman modern gitu. Jadi yang pertama yang langsung diadopsi itu biasanya sales and marketing, ya kan? Jualan. Ya, ini jualan di dalam sini di konteks apa? Kalau tadi kita ngomongin multiverse, dunianya sendiri ya barang-barang di multiverse itu sendiri, di metaverse itu sendiri akan banyak transaksinya. Ya kan? Misalnya tadi kalau dalam gamenya Dungeon and Dragon-nya yang 20 tahun lalu sudah ada, bisa saling jual beli senjatanya, saling jual beli pakaiannya dan segala macam. Ya kan? Nah, ini jual beli yang terjadi di situ. Ya. Nah, komponen-komponen yang kita ceritakan tadi, mulai dari cryptocurrency-nya itu juga diperdagangkan juga. Ya. Nah, hal-hal lain yang barang-barang fisik yang ada di dunia nyata yang diperjualbelikan juga bisa diperdagangkan dengan menggunakan Web 3.0 ini tadi. Itu yang pertama di sales and marketing side. Yang kedua, internal processes bagi bisnis, terutama kita bilang saya lihatnya dari kacamata bisnis. Apa itu? Tadi disebutkan juga, misalnya tentang supply chain. How do you integrate antara buyer dan seller? Bagaimana tahu bahwa suppliernya ini adalah supplier yang reliable dan segala macam. Itu semua bisa difasilitasi juga dengan teknologi Web 3.0 ini, bisa difasilitasi dengan teknologi blockchain ini untuk rating dan segala macam, sehingga identity dan performance dari si suppliernya itu bisa dimonitor dan bisa diketahui secara transparan. Hiring juga begitu. Tadi saya sebutkan tentang identity, ya kan. Jadi mudah-mudahan seperti misalnya seminar ini, kalau dibilang nanti ada sertifikat, harusnya sertifikat itu bisa diberikan dalam bentuk NFT, bukan lagi hanya physical papernya saja, ya kan, supaya bisa langsung terjun lah menggunakan menikmati dari ini. Yang ketiga, tools. Nah, ini juga peluang-peluangnya itu adalah dalam membangun dunia Web 3.0, membangun metaverse, membangun NFT ini sangat banyak tools yang masih belum ada, masih sangat dibutuhkan, ya kan. Nah, ini kalau mau iseng-iseng kalau yang backgroundnya teknis, langsung bisa bikin aja macam-macam, ya kan. Zaman Internet 1.0 banyak orang-orang yang menciptakan hal-hal yang macam-macam. Saya waktu itu iseng-iseng bikin calculator of distance, ya kan. Distance, how a bird would fly from point A to point B. Berapa sih jaraknya? Itu at some point malah bisa jadi salah satu tool yang paling populer di Google. Nah, giliran ada monetisasinya, bisa generating advertising revenue yang cukup lumayan. Nah, hal-hal seperti itu, tools ini pasti masih sangat banyak yang dibutuhkan, sehingga kalau kita ada kreativitas, kita ada kemampuan teknisnya, kita bisa bangun yang nantinya akan dibutuhkan di dunia Web 3.0 metaverse ini tadi. Nah, yang terakhir, maaf Bang Eka, waktu kita sangat ketat, boleh 2 menit lagi untuk yang challenge barangkali? Nanti ya. I'm on my last point. Khususnya ngomporin ke adik-adik mahasiswa ini, one, play around with it, ya. Play around-nya bagaimana? Mulailah belajar, kalau yang teknisnya ya, belajarlah programming blockchain, belajar solidity programming, belilah blockchain, pakailah digital wallet, crypto wallet, ya kan. Coba trading dikit-dikit, coba bikin NFT dan segala macam, ya kan. There is nothing that can beat your direct experience. Now, technically Republik kita ini sangat memerlukan kemampuan teknis. Kita sangat kekurangan dan dunia sangat kekurangan. Kalau di US itu directionalnya sekarang malah you have to build your computational thinking untuk semua orang, karena semua ujungnya udah application based. Nah, jadi ini mungkin sebagai penutup saya komporin sarankan ke adik-adik semua,
go deep, learn the technology, ya kan? Karena kebutuhannya akan sangat tinggi. Thank you Bu Rizka, mudah-mudahan tidak terlalu banyak makan waktunya. Oh enggak, sebetulnya saya ingin mendengar lebih banyak lagi, ya. Tetapi mungkin kita simpan dulu untuk sesi tanya jawab. Tapi penutupnya tadi, go deep, learn the technology, itu memang betul-betul menyentuh saya. Mudah-mudahan menyentuh teman-teman yang lain lagi. Terima kasih Bang Eka. Mohon jangan leave dulu karena nanti kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Saya ucapkan terima kasih dulu untuk paparannya yang sangat-sangat luar biasa. Saya sangat tersentuh gitu ya, untuk ya memang saya harus memulai begitu ya. Dan alhamdulillah kami di P2MS Teaching Factory Network akan memulai kuliah tentang blockchain ini, nanti akan dipandu oleh Mbak Tanti ya. Mbak Tanti itu adalah pembicara kedua kita. Jadi teman-teman yang sama-sama tersentuh oleh paparan Bang Eka tadi mungkin bisa bergabung dengan kuliah kami yang namanya Desain dan Analisis Sistem, ya, nomornya TFN K201. Kita bisa langsung mempelajari membuat blockchain untuk komunitas lebah, ya, lebah di Jawa Barat. Jadi Mbak Tanti, Bang Eka juga akan akan terus membuat kita lebih siap dengan teknologi ini, begitu ya. Nah, pembicara kita yang kedua, Mbak Tanti Ruwani, adalah teman kerja saya beberapa tahun terakhir ini. Saya perkenalkan beliau. Mungkin slide-nya, slide resumenya. Mbak Tanti ini sama seperti Bang Eka dulu pernah sebentar saja berkuliah di ITB, dan seperti Bang Eka juga beliau meninggalkan ITB untuk kuliah di Amerika. Nama universitasnya kalau tidak salah University of Arizona, di bidang computer science juga atau informatika begitu ya. Dan menyelesaikan program masternya pindah ke Delft University of Technology, sama-sama Belanda. Cuma waktu di Belanda kami tidak ketemu juga. Kami dipertemukan oleh alumni matematika ITB yang lain, dan karena kami punya visi yang sama untuk selalu sharing dan mengajak berkolaborasi, akhirnya kami bertemu dan jadilah yang namanya P2MS ITB Teaching Factory Network ini. Jadi Mbak Tanti ini dengan bidang informatikanya sudah lebih dari 20 tahun bergerak di bidang aplikasi, pengembangan aplikasi dan pembuatan platform ya untuk berbagai bidang, industri oil and gas dan juga supply chain. Dan beliau adalah salah satu pemegang sertifikat blockchain expert dari satu institusi di Amerika. Beliau itu penikmat hidup juga, seperti Bang Eka. Kita bisa lihat kalau di internet mencari informasi tentang Mbak Tanti, maka Mbak Tanti itu bisa dikaitkan dengan foto-foto yang sangat luar biasa bagusnya, ya. Jadi untuk mendapatkan foto itu tentu saja harus ada, sama seperti tadi Bang Eka, untuk menguasai atau terjun ke blockchain atau awalnya internet kemudian blockchain, harus ada sedikit insanity gitu ya Mbak Tanti ya, untuk lupa beberapa hal yang agak-agak bahaya di alam gitu ya. Tapi kita lihat bahwa karya dari Mbak Tanti baik di fotografi maupun di teknologi blockchain itu luar biasa ya. Oke, Mbak Tanti nanti akan menjadi instruktur dari kuliah analisis dan desain dan analisis sistem. Saya akan jadi salah satu pesertanya. Jadi pesertanya Mbak Tanti nanti itu mungkin ada yang muda dan sudah sangat well informed terhadap teknologi blockchain ini. Ada yang seperti saya udah tua dan sangat-sangat telat mempelajari. Tapi kalau semangat
Dijamin saya semangat, Mbak. Ya, oke. Mungkin pertanyaan besar yang ingin kami sampaikan ke Mbak Tanti sore ini adalah bagaimana blockchain dan NFT ini dijalankan dan bagaimana sama seperti ke Bang Eka, apakah ini yang surprise seperti harga satu token yang dijual sangat mahal ini memang akan berlangsung lama juga, ataukah ini hanya seperti apa penarik perhatian kita terhadap NFT ini, ya? Dan mungkin saya meminta juga selain hal itu ke Mbak Tanti bagaimana kita memulai. Tadi kalau sudah didorong oleh Bang Eka, sekarang lebih teknisnya ke Mbak Tanti bagaimana kami memulai terjun ke teknologi blockchain dan NFT. Silahkan Mbak Tanti. Ya, terima kasih. Ike ya, aku biasa manggil. Ya, Oke, sebentar saya coba share screen dulu. Ya, kebetulan saya dengan Eka, kita satu angkatan waktu di IPB dulu, jadi nggak sempat ketemu di TB-nya, tapi ya akhirnya sekarang karena kita punya interest yang sama, akhirnya ketemu lagi di dunia blockchain. Dan mungkin sore hari ini kita agak sedikit mengerucut ke NFT pembicaraannya, karena blockchain sendiri memang sangat banyak ya use case-nya, riset-risetnya gitu ya. Cuma kayaknya kalau kita mulai dari NFT, paling enggak teman-teman mahasiswa di sini nih, adik-adik mahasiswa di sini, mudah-mudahan makin bisa relate ya, bahwa ternyata ini bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang jago IT gitu ya. Contohnya di sini adalah Ghazali. Ghazali adalah pahlawan saya ya, karena dia sangat membuat Indonesia, bahkan Indonesia menjadi terkenal di dunia karena NFT-nya gitu. Dan kita juga akan lihat OpenSea adalah NFT marketplace yang kalau bisa dibilang ini killer app-nya ya gitu. Kalau misalnya kita tadi Eka sempat menyinggung tentang aplikasi HTML gitu ya, browser yang awalnya adalah bisa dibilang adalah killer apps-nya internet ya, atau web 2.0. Nah, di NFT kita mengenal OpenSea ya, karena kalau nggak bisa jualan ya biasanya memang maksudnya tempat jualan itu yang biasanya bikin rame ya. Nah, non-fungible token atau NFT adalah data yang ditulis di blockchain. Dan mudah-mudahan nanti di akhir presentasi ini kita bisa sama-sama melihat sisi baik dari blockchain, yaitu future of the internet. Oke, kita berkenalan dulu dengan Ghazali. Ghazali di sini dia menuliskan di Twitternya, ya Twitter account-nya, bahwa dia sudah mengambil foto sejak 5 tahun yang lalu, ya. Jadi mulai dari 2017. Jadi kalau dibilang instant gitu ya, enggak juga, ya. Dia udah percaya ya, mungkin dengan digital art dari tahun 2017 gitu ya. Saya sendiri juga baru mulai berkenalan dengan blockchain tuh di 2017 ya. Cuma dan saya juga senang motret gitu. Sayangnya kok nggak pernah kepikiran jualan NFT ya. Tapi nggak apa-apa, itu adalah porsinya Ghazali ya, pahlawan saya ya. Nah, kita bisa lihat Ghazali menjual karyanya di OpenSea, yaitu tadi saya sebutkan adalah NFT marketplace. Di sini terlihat ada 933 koleksi ya. Jadi kalau di OpenSea itu kita bisa membuat collection, dan Ghazali membuat collection bernama Ghazali Everyday ya. Di sini bisa dilihat foto-fotonya dia yang tadi ya dia bilang dari 2017. Nah, kemudian dari koleksinya dia ada 509 owners. Nah, karena satu owners mungkin satu owners bisa jadi memiliki lebih dari satu items ya. Nah, dua angka di sebelahnya itu dimulai dengan sebuah icon. Icon ini adalah icon EPH
atau Ethereum ya, kita kenal dengan Ethereum. Nah, floor price-nya, jadi harga termurah yang dijual oleh untuk satu item itu terjual dengan harga 0,2 ya. Di sebelah kanan kebetulan saya baru copy paste ya sore hari ini harga Ethereum yang sebenarnya sih kalau teman-teman tahu semua kripto ini lagi ini ya, lagi terjun bebas sebenarnya ya. Jadi harga 2000 ini tuh sebenarnya sangat udah lumayan banyak ya turunnya, mungkin sekitar 30% ya selama 2 minggu ini. Nah, tapi bayangin dia sampai sekarang sudah berhasil menjual 389 ETH ya. Jadi itu berapa tuh? 400 lah ya kali 2.400. Wah, pokoknya udah miliaran ya uangnya gitu ya. Kita yang kerja setengah mati belum tentu punya tabungan sebesar ini. Tapi ini bukan apa namanya? Ini adalah karena memang Ghazali memang percaya ya dengan apa yang dia lakukan ini, dan dia melakukannya dengan serius ya mulai dari 5 tahun yang lalu gitu kan. Nah, yang perlu kita catat di sini OpenSea ini adalah marketplace ya, adalah marketplace. Tetapi sebenarnya pertanyaannya di mana sih NFT-nya itu disimpan ya? Apakah di OpenSea? Ternyata tidak gitu ya. Jadi kalau kita membuat sebuah NFT, kalau kita mau jual foto kita ya, tadi pertanyaan Nika, gimana nih mulainya Ghazali ya? Jadi ketika Ghazali mau menjual fotonya di NFT ini, dia melakukan namanya minting ya, istilahnya membuat NFT-nya itu bisa dilakukan di OpenSea. Ya, dengan membuat NFT ya, jadi fotonya itu seperti dikonversi ya menjadi sebuah item digital ya, aset digital, dan kemudian oleh OpenSea ditawarkan untuk di listing ya, kalau mau jualan di NFT-nya di OpenSea itu bisa dilakukan. Nah, nanti bisa mungkin dicek sendiri gitu ya, OpenSea menyediakan step by step-nya, jadi sangat mudah sebenarnya. Terus kemarin kita juga sempat cek untuk membuat NFT, sekarang sudah ada 2 cryptocurrency yang bisa digunakan ya. Jadi tidak hanya Ethereum, karena sekarang Ethereum harganya lumayan ya, harga transaksinya lah ya bisa dibilang itu lumayan tinggi ya, jadi bisa sampai beberapa $10 gitu ya. Nah, sementara ada pilihan lain ternyata seperti yang dilakukan oleh Ghazali, dia memilih menggunakan blockchain bernama Polygon ya. Jadi kalau di Polygon itu untuk minting nggak bayar ya, jadi kan murah ya, gratis gitu. Dan kalau listing pun itu bayarnya hanya ya beberapa ratus rupiah gitu ya. Jadi bayangkan gitu ya, dengan bermodalkan tadi yang mungkin Eka bilang ya, agak-agak nekat gitu ya, dia jualan gitu kan, dia jual 900 foto dan dia berhasil mengumpulkan uang miliaran dari effortnya ini ya. Nah, kalau kita lihat lagi ya, di sini ada gambaran. Di sini saya mengambil contoh Ethereum blockchain karena memang fungsi atau program yang dipakai untuk membuat NFT itu pertama kali dibuat di Ethereum blockchain ya. Nah, sebelum kita ke NFT, kita sebenarnya mengenal ada jenis token yang fungible ya. Jadi ada yang fungible dan ada yang non fungible. Jadi fungible itu bukan berjamur ya. Teman saya ada yang bilang, oh itu nanti artinya tokennya nggak bisa berjamur gitu ya. Jadi fungible itu artinya bisa di interchange atau bisa dipertukarkan. Seperti halnya kalau kita dengan uang yang kita kenal ya, mata uang yang kita kenal, kalau kita pegang rupiah, saya pegang 10.000, gak ada gunanya tuh ya saya tukar sama 10.000 yang lain gitu, karena ya kan sama-sama 10.000 gitu. Nah, sementara di token di digital token di
blockchain itu kita juga mengenal token yang fungible, jadi seperti ETH dan sebagainya. Nah, kita lihat lagi di sini ada blok yang berwarna ungu ya, Ethereum blockchain, dan ada ETH atau Ether. Nah, Ether sendiri di blockchain adalah merupakan native asset. Ya, kita menyebutnya native asset karena kalau kita bayangin seperti ini, Ethereum blockchain atau blockchain yang memiliki native asset ya, itu bisa kita bayangkan seperti komputer besar ya, yang tersedia buat publik untuk menjalankan apapun function yang sebenarnya kita inginkan ya. Jadi function yang kita inginkan itu nanti kita bisa tulis di dalam sebuah smart contract istilahnya, atau kalau di sini contohnya ERC20 contract atau ERC721 contract itu untuk membuat token yang fungible dan yang non fungible. Nah, balik lagi ETH tadi ya, kita pakai untuk membayar transaksi yang kita mau jalankan dengan adanya smart contract yang kita pilih ya. Jadi seperti tadi contohnya di OpenSea kita minting sebuah NFT ya, kita membuat NFT menggunakan ERC721 itu kita harus bayar ya. Bayarnya dengan apa? Bayarnya dengan koin native-nya, jadi bayarnya dengan ETH. Nah, kalau misalnya di Polygon ya, sebenarnya Polygon itu native-nya itu atau tokennya itu bernama native-nya ya, native asetnya itu bernama Matic. Akan tetapi yang di-run oleh Polygon itu adalah ERC721 di atas Ethereum Virtual Machine EVM. Ya, jadi sebenarnya yang di-run itu code yang sama. Ya, jadi ini yang menarik dari smart contract atau dari code yang ada di blockchain. Ya, jadi kita bisa mengambil fungsi gitu kan yang tersedia open source gitu kan, kemudian kita run untuk keperluan kita gitu ya. Kita bisa copy kok ya, semuanya kebuka gitu ya. Jadi secara teknis kalau mau belajar smart contract ya, ini adalah pembelajaran yang paling bisa dibilang paling murah ya, karena semuanya kan tersedia ya, semuanya open source gitu. Nah, di sini yang kita perlu catat dari OpenSea market gitu ya, bahwa foto atau NFT yang dibuat ya itu tidak disimpan di marketplace-nya. Kalau kita kan sekarang terbiasa seperti itu ya, ketika kita misalnya mau jual barang kita, misalnya anggaplah di Tokopedia, di Shopee gitu kan data kita akan disimpan oleh si Tokopedia itu gitu kan, atau Shopee ya. Nah, sementara kalau di tadi ya di OpenSea mereka itu hanya bisa dibilang jendela gitu ya. Jadi hanya jendelanya aja. Sementara nyimpennya itu tetap di belakang gitu. Nyimpennya tetap di blockchain-nya gitu ya. Jadi itu mungkin yang sangat membedakan. Jadi kita sebenarnya tidak perlu terlalu tahu bagaimana blockchain itu running ya, kalau kita hanya mau jadi pengguna ya seperti Gozali gitu ya. Dan itu adalah langkah awal ya kan. Jadi secara langkah awalnya kita bisa mulai dari sebagai pengguna, dan sudah banyak gitu ya marketplace gitu kan, atau aplikasi-aplikasi yang kita bisa gunakan nih gitu untuk kita bereksperimen dengan NFT ya. Berikutnya ada NFT gaming ya, tadi Eka juga sudah nyebutin gitu ya, industri blockchain ini gitu kan, tidak hanya yang sebenarnya mulainya itu dari berbagai sektor gitu, dan gaming ya seperti misalnya e-sport ya di Indonesia itu ternyata ramai juga loh ya. Jadi saya pernah beberapa waktu lalu ya mengunjungi satu sekolah digital gitu di Jakarta ya, dan di sana SMK gitu ya, dan mereka tuh kerjanya
bikin game gitu ya. Tapi untuk bisa bikin game kamu harus main game gitu. Jadi di sekolah diajarin main game. Itu seru banget ya sekolahannya ya. Nah, termasuk gaming NFT yang terkenal ya bernama Axie Infinity. Ini tuh ternyata udah ramai banget kalau di Indonesia. Komunitasnya itu di Bali ya. Saya baru dikasih tahu juga itu di Bali Tan gitu yang komunitas yang gedenya. Nah, gimana caranya bisa main aksi ini? Sebelum main kamu harus punya NFT-nya. Mereka jual NFT-nya itu sekitar 5 jutaan ya. Tapi ketika kita sudah bermain gitu ya, kita bisa menciptakan barang-barang sendiri gitu ya. Jadi misalnya kita bikin shield-nya atau bikin pedangnya gitu ya, termasuk bikin avatar-avatar dan sebagainya, itu diperjualbelikan dan itu harganya di sini bisa kelihatan ya. Jadi tradingnya itu sudah mencapai 3,6 billion dollar ya. Jadi angkanya tuh selalu fantastis ya kalau di blockchain ini. Apakah ini akan selalu seperti ini fantastisnya ya kita nggak tahu ya. But it's only becoming more interesting gitu ya setiap hari. Jadi balik lagi, masa sih kita cuma mau ngelihat aja gitu ya. Jangan sampai seperti misalnya banyak ya teknologi yang di Indonesia itu kita akhirnya lebih banyak sebagai penggunanya gitu ya. Ini kesempatan gitu ya buat kita karena semua orang juga masih belajar gitu. Jadi semua orang masih berada di stage yang mencari bentuk ya. Jadi blockchain-nya sendiri, Web3 sendiri itu sebenarnya sudah sekarang ini sudah bisa dibilang gini, kalau dulu tuh itu nggak scalable karena bayangin kalau untuk nulis transaksi masih harus nunggu 10 menit gitu ya. Kalau Bitcoin itu kan 10 menit sekali gitu baru transaksinya itu istilahnya bisa diproses gitu ya. Nah, itu kan terlalu lama ya gitu. Kalau itu, tapi itu ternyata kan udah belasan tahun lalu. Sekarang gitu ya, kecepatannya itu udah banyak yang bisa mencapai kecepatan tinggi seperti misalnya Solana gitu ya. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu sekarang Solana sedang ada masalah. Kenapa? Karena mereka itu memang mengejar speed gitu. Tapi bukan berarti itu gampang ya kan. Nah, tapi begitu itu jalan ya, berarti kan problem-problem yang sekarang ini dianggap menjadi penghambat di perkembangan blockchain ya bisa solve gitu ya. Jadi idenya harus dari sekarang gitu kita pikirin kira-kira kita mau mengerjakan apa dan untuk mengerjakan apa itu kita harus tahu juga kan ya, harus kenal gitu, jangan hanya komentar gitu ya, apalagi yang negatif-negatif ya. Nah, nextnya apa? Nextnya adalah crypto credentials. Tadi Eka juga nyebutin tentang metaverse ya. Di metaverse itu kita akan dikenal sebagai sebuah avatar ya, akan dikenal sebagai digital identity. Bahkan Zoom yang kita pakai sekarang ini itu mereka sudah beli sebuah perusahaan digital identity yang based on blockchain loh. Ya, jadi bisa dibayangin gitu. Kita sekarang kalau mau ikutan ini Zoom gitu kan, kita harus pakai identity kita, pakai email gitu kan, terus muka kita kelihatan gitu kan. Nantinya it might be not like this gitu. Nah, crypto credential sebagai NFT itu digunakan oleh bisa dipersingkat. Kita cuma punya waktu 2 menit lagi. Nanti kita lanjut tanya jawab. Ya, oke. Ya, jadi crypto credentials as NFT, Build Space ya adalah sebuah perusahaan edukasi yang memberikan proyek-proyek setiap minggunya gitu ya, dan kita bisa ikutan bikin kayak gini, create an NFT game gitu ya, bikin Solana dan sebagainya, dan mereka ngajarin dan kalau kita bisa nyelesain pekerjaannya atau proyeknya dalam waktu yang ditentukan, kita akan dapat NFT-nya. Nah, apakah cuma di luar negeri ini ya yang melakukan itu? Ternyata enggak gitu ya. Di Teaching Factory Network P2MS ITB ini tadi Bu Ika menyebutkan bahwa kita akan punya kelas-kelas terutama desain dan analisis sistem, dan kita juga akan punya kelas
magang pengembangan NFT yang akan mulai di kantor kita gitu ya, di Inamart magangnya, tetapi harapannya ini tidak berhenti di sini. Jadi harapannya teman-teman yang ikutan nanti, mahasiswa yang ikutan di kuliah maupun magang itu nanti sertifikatnya sudah langsung NFT ya. Jadi langsung mempunyai experience tersendiri gitu ya, bikin wallet gitu. Bagaimana sih bikin wallet, kemudian beli cryptocurrency itu kayak gimana gitu, dan nantinya sertifikatnya itu akan langsung masuk ke dalam walletnya sebagai NFT gitu. Jadi ini key takeaways-nya, Gozali itu is our hero ya, karena dia memperkenalkan kita kepada blockchain, memperkenalkan kita kepada NFT. Dan this is my last slide ya. Kita bisa diskusi tentang ini. Dari Gartner, blockchain could generate as much as $3.1 trillion ya in new business value. Jadi new business value ini yang mungkin kita harus temukan ya, karena nggak sama business value-nya. Jadi kayak NFT itu kan dulunya orang kalau jualan art harus fisik, sekarang ternyata bisa digital ya. Nah, by 2030 dan half of it by 2025. Jadi 2 tahun lagi nih gitu, 2-3 tahun lagi akan setengah dari 1,5 triliun ya berarti ya. Itu bisa di develop dengan bisa di-create dengan adanya blockchain ini ya. Jadi ada decentralized finance, ada NFT, ada DAO ya. Anything and everything is looks good, paling tidak sekarang gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya Teaching Factory Network yang kita akan jalankan ya, Bu Ike di ITB ini, mudah-mudahan bisa memberikan alternatif kepada para mahasiswa, dan tidak hanya di ITB ya, itu mungkin di universitas lain juga yang akan ikutan melalui jalur Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya, untuk sama-sama belajar, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan seperti Gozali gitu ya, memberikan impact terhadap ekonomi Indonesia melalui blockchain. Begitu, Bu Ike, thank you. Terima kasih Mbak Tanti, tentu saja sama menariknya dengan Bang Eka ya. Jadi kalau Bang Eka tadi istilahnya kompor gitu ya, sudah dikomporin sama Bang Eka, Mbak Tanti memperlihatkan pada kita bagaimana memulai ya. Jadi untuk yang seusia saya juga barangkali tidak ada kata tidak mungkin gitu ya, terjun ke sini menjawab pertanyaan-pertanyaan masing-masing, apakah ini memang akan sustain, apakah tetap menjadi sesuatu yang masih surreal atau absurd gitu ya. Ya mari kita saksikan bersama. Tapi kalau hanya menjadi penonton barangkali ya itu ceritanya akan sama saja dengan kita menguasai teknologi ya. Selama ini tuh kita selalu ketinggalan. Tapi dengan adanya internet yang sudah di generasi ketiga ini, seperti Bang Eka, bahwa semuanya itu mudah dan murah ya, dan kita tidak perlu menunggu menjadi penonton saja. Begitu ya Mbak Tanti ya. Oke, saya mohon peserta mungkin bisa on cam lagi, kita foto lagi sebentar bersama Bang Eka, bersama Mbak Tanti. Butuh waktu 1 menit barangkali buat kita untuk berfoto. Silahkan operator. Nah, ini kalau saya ada pengikutnya terus ini. Pengawal. Biar efisien.